Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nasruddin Putra Pratama. Di sini saya akan melanjutkan video tutorial login dan register menggunakan database Firebase. Dari video yang sebelumnya kita sudah mendaftarkan aplikasi ini pada Firebase database. Selanjutnya saya di sini sudah membuat program Java yang dimana ini adalah program backend, yang artinya nanti setiap interface pada ini semuanya nanti bisa berfungsi sesuai apa yang kita inginkan. Di sini saya akan mulai menjabarkan yang pertama pada public gas register extend up compat activity. Ini saya memanggil layout edit text dengan nama et_email, kemudian et_password, et_phone, et_username. Ini kita buat seperti pada register yang membutuhkan 4 layout, 1, 2, 3, 4 layout edit text. Kemudian pada layout checkbox saya beri nama jp_showpass. Ini juga dari ini satu, kemudian ini button daftar juga satu, ini kemudian register yang login ini nih ya, yang ini. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Firebase Out. Ini sebuah library yang kita butuhkan untuk menghubungkan dengan Firebase Authentication. Kita harus memanggilnya Firebase Out, kemudian kita memberi namanya fout. Kemudian kita juga membutuhkan Firebase User dan memberi namakan fuser. Kemudian pada protected void on create bundle source instance ini kita menjabarkan semuanya seperti yang sudah kita buat ini. Ini kita jabarkan nanti dalam sini. Sebelumnya kita memberikan identitas bahwa aplikasi ini menggunakan database Firebase dengan cara Firebase app initialize app this, yang artinya ya aplikasi ini kita menggunakan database Firebase. Kemudian selanjutnya fout sama dengan Firebase out get instance. Ini adalah sintaks yang sudah ditentukan oleh Android Studio dan Firebase agar kita bisa berhubungan dengan Firebase Authentication. Kemudian Firebase user sama dengan fout get current user. Kemudian ini pada et_email ini yang sudah kita buat ini akan dihubungkan ke layout register email yang ini. Nah ini dengan kodenya find view by id dalam kurung r.id, kemudian et_email. Et_email ini harus sama dengan nama yang ada di sini. Nah ini et_email harus sama. Kemudian passwordnya sama, et_password sama ini. Kemudian et_phone sama ini ya, et_phone dan seterusnya harus kita samakan. Kemudian kita membuat yang namanya aksi, dimana button daftar ini codingnya, layoutnya ini, yang button daftar ini akan kita aktifkan seperti berikut ini dengan cara set on click listener. Kemudian kita membuat tipe data string dengan nama email. Kemudian di sini et_emailnya ini yang sudah kita buat ini, et_email sama dengan ini email ini sebuah objek yang nanti akan menampung nilai dari ini, dari et_email dengan cara get text to string, yang artinya nanti kita membuat semua input data yang dari email itu ke dalam string, kemudian password ke dalam string walaupun dalamnya ada angka, nanti akan di convert menjadi to string. Font juga kemudian di convert to string
dan username juga di convert to string. Kemudian saya di sini membuat tipe data boolean dengan nama isValid sama dengan true, yang mana nanti di sini ada kondisi if yang artinya text utility is empty email. Email di sini kan kita sudah jabarkan bahwa ini tersambung dengan email ini, dan email ini tersambung dengan email yang di layout. Nah, email ini jika kosong, ini kan jika kosong pada email, maka ini nanti ada pesan ada pesan merah-merah jika belum diisi, nanti pesannya masukkan email. Di sini set error masukkan email. Kemudian isValidnya dibuat false. Kemudian text utility pada password sama, jika kosong maka akan menampilkan error masukkan password, dan isValidnya dibuat false. Kemudian seterusnya ini font sama. Kemudian di akhir jika tidak isValid artinya jika tidak false, jika tidak true, untuk yang terakhir kalinya maka akan kembali. Itu yang dinamakan kondisi if. Sebenarnya kita di sini bisa menggunakan switch, tapi saya lebih memilih yang if saja. Kemudian pada button itu kita masukkan fout yang verbase authentication dengan cara create user with email and password, yang artinya ketika orang mengeklik tombol itu, dia akan mendaftarkan akunnya dengan kode seperti berikut ini, menggunakan email dan password. Terus kemudian add on complete listener. Kemudian ini udah otomatis ya sintaks dari ini Java-nya. Kemudian saya membuat kondisi if yang dimana jika task is successful, yang artinya berhasil membuat user dengan email dan password, maka akan menampilkan pesan ini daftar berhasil, silahkan login. Pesan ini sebentar, cuman sekitar beberapa detik saja. Kemudian nanti akan berpindah ke yang namanya activity login. Jadi setelah kita berhasil dari activity daftar ini berhasil, kemudian kita akan masuk ke activity login. Kemudian saya akan menjelaskan kode selanjutnya ini else. Jika gagal dalam proses pendaftaran dengan akun Gmail atau Yahoo pada proses fout ini, maka akan menampilkan terjadi error, ulangi kembali. Kemudian selanjutnya ini tombol CP Sopas yang centang ini. Nah ini saya buat set on click listener, membuat kondisi if jika is checked, yang artinya jika kita memencet itu centang jadi centang lah ibaratnya, maka password ini akan set transformation method hide returns, yang artinya sebelumnya kan defaultnya password itu kan titik jika kita menulisnya. Nah ini akan di hide return, artinya kebalikan dari itu, yang artinya nanti kita bisa menampilkan passwordnya itu ketika dipencetkan. Ketika tidak dipencetkan maka akan ke password yang defaultnya, yang artinya bentuknya titik itu. Kemudian selanjutnya di TV login ini, di text view login ini saya buat juga supaya bisa diklik, yaitu set on click listener juga, new view on click listener. Kemudian di sini saya lakukan perpindahan activity yang namanya dari register activity ini, register Java ini, this login class yang ini. Nah login kelasnya nantinya dari register, ketika kita klik ini maka akan masuk ke activity login. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang login, kurang lebihnya tidak ada yang beda, maksudnya masih sama, tidak terlalu beda jauh lah, sama. Ini edit teksnya kita panggil dengan nama ini, terus cek layout checkboxnya dengan kita beri nama ini.
kemudian sama ini kita harus menghubungkan antara email yang sudah kita buat di atas ini, email yang sudah kita buat ini dihubungkan dengan email yang berada di login. Nah, ini harus sama. Untuk catatan bahwa jika kita memberi ID ini sama dengan yang di register ini sama, itu tidak berpengaruh besar karena ini udah berbeda file XML dan berbeda file Java-nya. Jadi kita bisa memberi nama, tapi untuk jaga-jaga, untuk kita supaya tidak bingung, kita bisa memberi nama misalkan dengan email 1 atau email 2 biar bisa membedakan supaya kita tidak bingung. Di sini saya menyamakan saja. Kemudian selanjutnya password ini kita samakan di password yang di login. Ini login ini. Nah, ini sama. Kemudian seterusnya, kemudian saya membuat button login set on click listener. Ketika button login mulai dipencet, maka codingnya atau program yang kita inginkan dia akan masuk ke login. Ya, seperti berikut. Kita membuat tipe data string lagi dengan nama metodenya email, kemudian string password dengan nama metodenya password. Kita hubungkan lagi ini sama dengan email yang ini, dan email ini tersambung dengan email yang ada di activity login yang ini. Sama kita buat get text to string, yang artinya semua inputan yang diinputkan pada edit text itu akan dirubah ke atau dikonvert ke to string, yang artinya dalam bentuk string. Kemudian sama saya membuat tipe data boolean dengan nama metode is valid sama dengan true. Kemudian sama ini seperti yang di halaman registernya, if text utility is empty, jika kosong maka akan menampilkan set error, masukkan email. Kemudian is valid dibuat false. Ya, seterusnya sampai jika is valid. Jika tidak is valid artinya jika tidak true maka akan kembali ke awal. Kemudian pada yang selanjutnya ini adalah proses sama kurang lebih dengan register, sama bedanya di sini adalah sync in with email and password yang sudah kita daftarkan pada Firebase out-nya. Kalau kita belum daftarkan ke Firebase out, kita tidak bisa sync in, kita harus create dulu. Yang diregisterkan create ini. Ini create user with email and password. Kalau di login adalah sync in with email and password. Nah, jika berhasil maka akan menampilkan pesan login berhasil, dan saya di sini menambahkan add flags ini, yang artinya jika kita berhasil maka tidak bisa di tombol backspace ini. Nah, ini jika kita berhasil login maka akan berpindah juga ke activity main activity ini, yang ini untuk program Java-nya. Untuk program XML-nya yang ini. Nah, saya hanya membuat tombol logout saja keluar ini. Kemudian saya jika else ini, jika ini tidak terpenuhi, maksudnya jika tidak successful artinya gagal, maka masuk ke sini else, akan menampilkan pesan terjadi kesalahan, login ulang. Kemudian CPSO pasah sama seperti yang berada di activity registernya. Kemudian text view daftarnya di sini kita kurang lebih sama seperti yang di register, cuma bedanya ini dari login ke register, kalau dari register ke login. Nah, ini register this login class, yang artinya dari register ini nanti akan ke login class, ke halaman yang akan ditujukan. Nah, ini dari login this ke register class, yang artinya dari login ini yang nanti ke halaman ditujukan yaitu register. Seperti berikut. Kemudian di sini saya membuat Java main activity-nya. Di sini saya membuat button keluarnya. Ini sama ini ya, sama dari yang sebelumnya. Ini sama button keluar, set on click listener,
Ini kita tidak boleh lupa ya, harus selalu seperti ini. Yang pertama buttonnya kita deklarasikan dulu button, kemudian button keluar kita sambungkan dengan button keluar yang ada di activity ini, yang ada di activity ini. Kemudian kita membuat aksi yang dimana button keluarnya nanti bisa kita pencet dengan set on click listener, new view on click listener. Kemudian ini udah sintaks yang otomatis dari ininya Java. Kemudian fout, yang artinya fout ini authentication, ketika kita klik maka akan sync out, nah akan keluar. Kemudian kita akan berpindah activity lagi dengan intent new intent, package kontennya dari main activities ini, kemudian ke activity tujuan yaitu login class. Karena kita sudah keluar, kemudian kita tambahkan add flags ini, yang artinya ketika kita sudah memencetkan ini tombol ini, kita tidak bisa memencet tombol backspace. Jadi ini adalah sebuah keamanan data yang dimana ketika kita sudah logout, ketika kita klik tombol backspace itu tidak akan kembali ke halaman yang sebelumnya, tapi kita harus memerlukan login dulu atau register dulu untuk yang belum mempunyai akun. Nah, seperti berikut. Itu adalah fungsi dari ini, flag activity new task, kemudian flag activity clear task. Untuk lebih detailnya saya akan membuat video lagi tentang secara aksi, akan saya implementasikan ke HP. Nanti ini aplikasi ini bisa didebug, yang artinya bisa kita coba di HP kita. Nah, nanti itu di video selanjutnya saya akan membuat bahwa semua program yang kita tulis ini berhasil kita buat. Ya, kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.